Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema penyebab gagalnya suatu kehidupan. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kadangkala kita sering berhadapan dengan hal-hal yang sangat tidak nyaman. Tetapi ada juga orang yang dalam perjalanan hidupnya berhadapan dengan hal-hal yang baik. Nah, untuk menjadi dasar dari materi saya ajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 21 ayat yang ke-8. Yeremia pasal 21 ayat 8, demikian bunyinya. Dan kepada bangsa ini haruslah engkau katakan, beginilah Yahweh berfirman, lihatlah, aku menempatkan di hadapanmu jalan kehidupan dan jalan kematian. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, saudara? Ini yang bicara Bapak Yahweh sendiri loh. Jadi kalau saya ibaratkan, saya sebagai umat Israel, saya diperhadapkan dengan dua pintu. Apakah pintu kehidupan atau pintu kematian? Di situ ada jalan. Dan jalan itu menuju ke dua tempat. Jalan kehidupan dan jalan kematian. Nah, oleh karena itu kita perlu mempertanyakan, saudara-saudara, bagaimana jikalau kita ada dalam jalan yang salah? Tentu saja kalau kita ada di jalan yang salah, ya pasti hidup kita akan gagal. Gagal artinya kita punya visi nggak pernah terjadi. Kita punya keinginan apapun tidak akan terjadi. Karena kita gagal. Kita melangkah ke jalan yang salah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah caranya supaya perjalanan hidup kita itu tidak menjadi gagal? Bagaimanakah caranya supaya perjalanan hidup kita ini bisa nyaman? Saya menemukan ada begitu banyak yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah orang yang mudah menyalahkan orang lain. Orang yang mudah menyalahkan orang lain itu sama dengan orang yang sedang berjalan di sebuah jalan kegagalan. Nah, di situ saya tunjukkan ayatnya, Yohanan 8 ayat 6 dikatakan, adapun mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka dapat mempersalahkannya, tetapi sambil membungkuk, Yesua menulis di tanah dengan jarinya, seakan tidak memperdulikannya. Di sini diceritakan sebuah kisah, bagaimana pada suatu hari Yesua didatangi oleh gerombolan orang Farisi. Orang Farisi ini selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesua dengan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya adalah Yesua dipojokkan untuk, kamu bisa nggak mempraktekkan Torah? Karena Yesua adalah Torah Qayyim atau Torah kehidupan. Ahli Taurat, orang-orang Farisi dan banyak sekali orang yang datang kepada Yesua sambil membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan saat itu Yesua ditanyakan, menurut Torah, orang perempuan yang melakukan perzinahan ini harus dilempar batu. Sekarang menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini Yesua diperhadapkan dengan masalah yang cukup rumit, saudara.
Kalau dia katakan oke, saya lemparin dia batu sesuai Torah, maka mereka akan mengejek dan berkata, katanya Yesua itu datang dengan membawa kasih. Lah kok malah merajam batu? Saudara tahu nggak? Hukuman rajam batu itu sangat mengerikan sekali. Beda dengan hukuman penggal leher. Kalau penggal leher, jelas kepala gelinding selesai, saudara. Paling-paling orang sakit nggak sampai 1 menit mati langsung. Tetapi kalau rajam batu itu mengerikan sekali. Batu segede kepala ini dilemparin ke orang yang sudah dikubur hidup-hidup, cuma kelihatan kepalanya saja, atau disuruh berdiri dan diikat, dilemparin batu. Itu sakitnya luar biasa dan mati pelan-pelan. Nah sekarang ahli Taurat itu berkata, ayo lempari dia dengan batu. Kamu Torah kehidupan loh, kamu pelaku Torah loh, piye coba? Tapi Yesua dikatakan dalam ayat ini dia menulis di tanah, seolah-olah tidak memperdulikan. Lalu kalau kita baca saudara-saudara di dalam Yohanan 8 ayat 6, ini cukup menarik. Coba kita baca sejenak ya. Yohanan 8 ayat yang ke-6. Dan ketika mereka terus menanyai dia dengan menegakkan badan, dia berkata kepada mereka atau Yesua, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Dan dengan membungkuk dia menulis lagi di tanah. Ayat 9, lalu setelah mendengar dan karena tertemplak oleh hati nuraninya, mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tua-tua sampai yang terakhir, dan Yesua meninggalkan sendirian juga wanita yang diberdirikan di tengah-tengahnya. Lalu sambil berdiri dan karena melihat tidak ada lagi seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, hai wanita, di manakah mereka? Orang-orang yang mendakwamu itu, tidak adakah yang menghukum engkau? Dan dia berkata, tidak ada seorang pun ya Tuhan. Lalu Yesua berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berdosa lagi. Saudara, di sini kita melihat bahwa kebanyakan orang tidak seperti Yesua. Sekali lagi, kebanyakan orang tidak seperti Yesua. Ketika Yesua didesak untuk ngikutin gayanya ahli Taurat dan orang Farisi, Yesua tidak mau. Yesua tetap menggunakan gaya Torah. Sambil menulis, Yesua ngomong, ayo siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu lempari perempuan ini. Mereka diem semua, saudara. Dan di ayat ini sangat bagus sekali ya, karena terjemahannya sudah benar, saudara. Dikatakan setelah mendengar dan karena ditemplak oleh hati nuraninya. Nah ini, orang-orang itu dihakimi oleh nuraninya sendiri. Saya orang suci atau tidak? Saya orang benar atau tidak? Pasti hati nurani akan mengatakan kamu nggak benar. Sekalipun mungkin saya katakan perempuan ini benar-benar melakukan perzinahan. Tetapi sekarang ayo kita selidiki, saudara. Ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang menangkap perempuan ini. Sekarang pertanyaannya adalah, laki-lakinya di mana? Yang namanya berzina kan harus ada 2 orang, betul nggak Bapak Ibu? Lakinya di mana? Nggak ada, bukan? Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi itu tugasnya di mana? Di bait suci.
Lah kok bisa lihat mendapati perempuan yang berbuat zina, ngapain dia? Kan begitu. Oh, mungkin bisa saja itu ada orang yang bawa perempuan itu ke orang Parisi, bisa saja. Ini loh, katanya orang ini berbuat dosa, lempar dia dengan batu. Tapi faktanya Yesua tidak melakukan itu. Jadi di poin yang pertama, jikalau hidup saudara ingin berhasil, jangan mudah menyalahkan orang lain. Kalau saudara berbisnis dan bisnisnya mengalami kegagalan, jangan saudara gampang nyalain ini gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Tidak perlu seperti itu. Kalau memang gagal, ya sudah, katakan, Tuhan, aku gagal, aku minta ampun. Selesai, perbaiki hidup saya supaya bisnis saya di kemudian hari tidak gagal. Kan begitu, saudara. Dalam bidang apapun, poin pertama ini penting. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena kalau menyalahkan orang lain, maka hidup saudara tidak akan pernah bisa maju. Alam semesta itu akan menangkap saudara sebagai orang yang tidak memiliki kasih. Di sini saya ajukan Yohanan 8 ayat 6 itu sebagai contoh seorang yang betul-betul mengasihi. Dikatakan orang yang mengasihi akan menutupi dosa. Tapi orang yang tidak punya kasih, dia akan mengumbar dosa. Gampang, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah kita perlu belajar jangan gampang menyalahkan orang. Kalau saudara ingin hidup sejahtera, lebih baik saudara berdoa, introspeksi diri. Itu akan lebih baik daripada menyalahkan orang. Ini sumber kegagalan dari semua manusia yang saya pelajari. Orang main badminton misalnya double, begitu kalah dia nyalahkan, gara-gara dia sih nabrak sono nabrak sini, nyalahkan orang lagi. Pokoknya poin yang pertama ini tidak boleh ada dalam diri kita. Kita harus terima konsekuensi apapun yang kita lakukan. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Kalau tadi menyalahkan orang lain, sekarang yang kedua adalah menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri bahwa dirinya merasa tidak mampu. Ingat, itu ada kekuatan kutuk. Ini berbeda dengan mengakui kesalahan. Tuhan, saya melakukan kesalahan begini. Kita ungkapkan keburukan kita di hadapan Tuhan. Itu berbeda dengan menyalahkan diri sendiri. Ya sudahlah, daripada seperti ini sudah, wes ora Tuhan-Tuhanan, ora kehilat-kehilatan, sudah, saya tak jadi manusia kafir sisan. Seperti itu, saudara. Mungkin saudara berkata, wah, mungkin Pak Lukas terlalu berlebihan. Oke, you bilang berlebihan, tapi saya pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Gara-gara apa? Karena disalah-salahkan oleh orang. Gara-gara kamu dituding-tuding terus. Akhirnya dia bilang, oke, saya salah kan? Ya sudah, saya salah dan saya anggap saya duri dalam daging di kelompok ini, saya keluar. Wes ora Tuhan-Tuhanan, aku mau jadi orang kafir sisan. Mati-mati sisanmu jadi kena neraka, ya kena neraka sisan. Wes, kamu tidak usah ngurusin saya, ya. Dan kalau saya ganggu kamu, ya sudah maklum. Karena apa? Karena saya orang kafir. Saya orang yang sudah tidak punya keselamatan lagi. Jadi jangan susah kalau kamu tak ganggu. Ada loh seperti itu, saudara. Ini dampaknya jadi kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah menyalahkan diri sendiri. Percuma toh. Saya sudah tidak ada kesempatan. Contoh paling gampang, saudara. Beberapa waktu yang lalu kan ada aturan
harus memakai tanda bilangan binatang itu. Ada orang yang konseling sama saya dan dia katakan, apa betul Pak Lukas, orang yang sudah menerima tanda bilangan binatang itu tidak ada keselamatan? Karena pendeta itu mengatakan yang sudah menerima tanda tidak ada keselamatan. Saya salah, saya tidak tahu. Saya juga baru tahu channelnya Pak Lukas itu belum lama. Saya salah. Saya sudah sampai 3 kali menerima tanda bilangan binatang itu. Kata pendeta itu sudah tidak ada pengampunan. Lalu untuk apa saya hidup? Saya bertanya kepada Pak Lukas sebagai orang yang terakhir, saya bertanya, kalau memang apa yang Pak Lukas katakan itu benar, hari ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia. Percuma saya hidup, toh saya juga sudah tidak ada pengampunan kok. Saudara tahu alias dia pingin apa? Pingin bundir. Bundir itu bunuh diri, saudara. Ya percuma kan saya hidup, lawang sudah tidak ada pengampunan, saya ini setan. Dia bilang begitu. Saya bilang tunggu. Jangan kamu seperti itu. Saya mau tanya. Saya buat sebuah ilustrasi, ilustrasinya begini, saudara. Seorang bandar narkoba itu kalau ketangkep hukumannya bisa maksimal hukuman mati karena berurusan dengan narkoba. Sekarang saya mau tanya sama kamu, bagaimana kalau kamu anti narkoba tetapi sekarang kamu dijebak oleh temanmu, kamu diikat, disuntik pakai narkoba sehingga kamu kecanduan? Hukumnya sama atau beda? Menurut saudara sama atau beda? Beda. Hukum dunia saja bisa adil. Masa Tuhan tidak adil? Makanya saya katakan, banyak sekali orang yang memvonis tanpa dia paham akan firman Tuhan. Tuhan itu maha pengampun, dia nggak ngerti. Terus apa yang harus kami lakukan, Pak? Berdoa minta ampun dan jangan mau terima tanda bilangan binatang itu apapun resikonya. Lah kalau nanti dianuin bagaimana? Lawan dengan fisik. Saya bilang begitu. Mungkin saudara berkata, oh Pak Lukas ngajarin begitu. Oh ya, saya ajarin begitu. Karena kalau saya dipaksa untuk menerima tanda bilangan, saya bilang saya tidak mau. Kalau dia ngerang saya ke depan, apa saya mau diem? Ya tidak, tak lawan saudara. Gak urusan orang mau mengatakan saya ngajarin begini pun, masa bodoh. Nyawa saya sendiri kok, kesehatan saya sendiri kok. Paham Bapak Ibu? Jadi saya katakan kalau dunia saja punya keadilan, masa Tuhan kita yang ngajari mengampuni 70 kali 7 kali tidak bisa mengampuni orang yang tidak tahu apa-apa? Dia bilang hati saya teduh Pak Lukas. Dengan apa yang dinyatakan Pak Lukas, hati saya teduh. Saya bilang yang penting untuk next time akan ada lagi loh. Saya bilang jangan mau apapun resikonya. Baik, saya tidak akan mau. Biarin nyawa saya mati ya mati, lebih baik mati dalam kebenaran. Good, saya bilang begitu. Jadi saudara, orang yang menyalahkan diri sendiri itu akan ditunggangi oleh, ya saya nyebutnya evil spirit, atau spirit yang buruk, spirit yang jahat. Dan kalau dia terus-terusan berbicara di pikiran kita, hancur kita saudara. Oleh karena itu saya katakan, mungkin ada di antara saudara yang mengikuti streaming pada saat ini, ada yang merasa aku pernah berbuat salah. Saya bilang Tuhan mengampunimu. Aku pernah berbuat kekeliruan, aku merasa merugikan segalanya, Tuhan mengampunimu. Mungkin ada di antara saudara yang di sini juga, jikalau saudara pernah melakukan kesalahan, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach mengampuni segala kesalahan dan dosamu. Untuk apa Yeshua datang ke dunia ini?
untuk menyelamatkan kita. Memang manusia tidak akan luput dari kebinasaan karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Namun kita punya pengharapan, oleh darah Yeshua HaMashiach kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bukan cuma di Kehilat Alep Tau, tetapi saudara yang mengikuti streaming saya pada saat ini, saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus, sebesar apapun kesalahan dan dosamu, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach mampu menerbangkan dosamu seperti kabut diterbangkan angin. Jangan pernah merasa diri orang yang paling salah, paling jahat. Jangan pernah, Bapak Ibu. Bapa Yahweh itu maha kuasa. Bapa Yahweh itu kasihnya sedemikian rupa. Manusia yang sudah tidak memiliki keselamatan saja, dia mau turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Sekalipun demikian juga banyak orang-orang yang mengolok-olok. Ada yang bertanya gini, ini pakai nama Yunani ya, orang luar sana di agama seberang mengatakan begini, menurut kamu Yeshua, yang dia pakai nama Yunani, itu siapa yang mencabut nyawanya? Orang Kristen kebingungan, saudara, nggak ngerti gimana jawabnya. Sing nyabut nyawanya Yeshua itu siapa? Sakjane jawabannya sangat simpel. Tidak ada yang mencabut nyawa Yeshua, karena Yeshua menyerahkan nyawanya. Jadi tidak ada satu makhluk di dunia ini yang memiliki kuasa untuk menjamah nyawa Yeshua. Tidak ada. Kalau Yeshua tidak menyerahkan nyawanya, mau sampai 1000 tahun dia akan tergantung di kayu salib, nggak akan mati, saudara. Paham? Ini yang harus kita pahami, saudara. Kalau saya coba nonton pertanyaan-pertanyaan, saya nyebutnya pertanyaan konyol, yang bikin orang percaya jadi pusing 7 keliling. Sebetulnya jawabannya sangat simpel, sangat mudah. Tetapi karena tidak pernah diajarkan, maka orang-orang Kristen, oh iya yo, terus yang nyabut nyawanya Yeshua siapa? Berarti yang mencabut itu punya kuasa yang lebih tinggi dari Yeshua. Waduh, gimana ini ya? Nanti sekali waktu saya akan sampaikan satu materi, isinya pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang Kristen tidak bisa jawab. Tunggu tanggal mainnya, saya akan himpunkan, saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga dengan melihat materi, semua sudah bisa ngerti dan mudah menjawabnya. Paham Bapak Ibu? Jadi mulai hari ini saya katakan, siapapun saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, semua kehidupan dosamu sudah dihapus oleh darah Yeshua HaMashiach. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sejahat apapun, Yeshua katakan seperti kabut diterbangkan angin, demikianlah dosamu lenyap. Sehingga kelak ketika kita berhadapan dengan kursi pengadilan Tuhan, maka tidak ada satu makhluk manapun yang menuntut kita, karena kita sudah dibebaskan, kita sudah dimenangkan oleh kuasa darah Yeshua HaMashiach. Yang ketiga, ya boleh beri tepuk tangan saudara, haleluya. Bapa Yahweh di dalam Yeshua itu sangat dahsyat, amin, haleluya. Bersyukur kita punya Tuhan yang turun ke dunia ini, sang pencipta sendiri loh yang turun. Berarti nilai saudara itu sangat tinggi, saudara. Nilai hidupmu itu senilai Yeshua HaMashiach. Sekarang yang ketiga,
Kenapa orang bisa gagal? Kenapa orang bisa tidak mendapatkan kebahagiaan? Karena tidak punya goal atau cita-cita. Kita sering terpaku dengan kesibukan kerja, tapi arahnya nggak jelas. Sebaiknya ya, kita selalu mempunyai target kerja. Buat target jangka panjang dan jangka pendek secara tertulis. Oh, keinginan saya ini, keinginan saya ini. Jangka panjangnya seperti ini, jangka pendeknya seperti ini. Nah, orang yang tidak punya goal atau cita-cita, itu ibarat seperti ketika saudara nyetop taksi. Begitu taksi berhenti, lalu ditanya sama sopirnya, "Bapak mau kemana?" "Udah pokoknya saya naik, terserah kamu." Bingung nggak saudara supirnya? Iki sakjane waras apa ora? Ya. Ini bener apa tidak orang ini? "Pak, lah nanti biayanya bagaimana?" Sembuh pokoknya jalan no. Ya supirnya mana mau saudara. Semua orang pasti punya target. Orang bikin bangunan itu juga sudah punya blueprint. Cetak biru. Cetak biru itu adalah rancang bangun. Ya, dirancang, oh nanti bangunnya seperti ini, besi-besinya seperti ini, dalamnya semua sudah diukur. Jadi ada visi dan impian. Nah, untuk poin yang ketiga saya mempertanyakan saudara, apakah engkau memiliki visi dan impian dalam hidupmu? Kalau iya, hidup yang mana yang akan engkau berikan visi? Keimananmu ada visi, bisnismu ada visi, tugasmu ada visi, atau apapun yang kita lakukan ada visi atau tidak? Ini penting saudara. Karena kalau kita nggak ada visi ya hidupnya nggak karu-karuan. Saya ingin memacu kehidupan saudara untuk punya visi yang besar. Jangan kita kecil hati. Bisa apa enggak ya? Bisa apa enggak? Saya jawab pasti bisa. Selama saudara meyakini visi dan impianmu tidak akan pernah gagal. Ini penting Bapak Ibu. Saya pernah menemukan anak muda yang waktu saya tanya, "Visimu apa?" "Loh, visi itu apa ya Pak Lukas? Cita-citamu apa?" "Wah, yang penting saya mah hidup tentram damai." Jadi nggak punya visi. Ya pokoknya tentram dan damai. "Oh, visimu apa?" "Nggak ngerti." "Ya enggak, wis pokoknya jalani hidup ini saja." Ini repot kalau orang model kayak begini saudara. Hidup tanpa visi dan impian. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara sekolah, itu visinya apa? Punya ijazah, punya titel, itu visi. Dan keinginanmu itu juga yang dalam dunia universal bernama law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Itu. Jadi ini yang ketiga saudara-saudara, yang harus kita miliki. Sekarang yang keempat, punya goal, punya visi dan impian, tapi ngawur pencapaiannya dengan melegalkan segala cara. Nah, ini juga tidak boleh. Visinya besar tetapi ngawur mencapainya, itu tidak boleh saudara. Harus taktis, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau kita punya visi, kita akan melangkah dengan berhati-hati supaya kita bisa meraih visi dan impian tanpa kita mengalami gangguan. Kadangkala visi yang benar, tujuannya benar saja, masih ada gangguan. Apalagi kalau pencapaiannya secara ngawur dengan melegalkan segala cara. Wah, itu
parah, saudara. Semua orang pasti ingin kaya. Coba sekali waktu saudara pergi ke penjara, tanya sama orang yang terkena narkoba, kenapa sih kok kamu jadi bandar narkoba, itu alasanmu apa? Hampir sebagian besar mereka akan berkata, karena cuannya gede, saudara. Keuntungannya itu besar. Etong-etong ketangkap ya sudah, enggak ya sudah, enggak apa-apa. Saya pernah diceritain oleh seseorang, ada orang yang seharusnya keluar dari penjara, harus bebas, tetapi dia tidak mau. Loh, kenapa tidak mau? Ya karena saya nggak bisa kerja keluar. Jadi lebih baik saya tak di dalam, makan gratis. Toh saya juga sudah tidak punya keluarga, mau ngapain saya keluar? Daripada nanti saya mencuri lagi, digebukin lagi, ya masuknya ke sini juga. Kalau menurut saudara, kalau pakai logika bener nggak? Bener kalau pakai logika, iya yo. Atau juga saya nantinya masuk ke sini juga, ya kan? Daripada saya keluar sebentar, saya nyuri, digebukin lagi, ya tetap aja masuk ke sini. Daripada saya masuk ke sini lagi, tapi harus dihadiahi gebukan, ya wes tak tinggal di sini saja. Tapi dari penjara bilang tidak bisa, kamu harus keluar. Enggak, aku mau di sini. Enggak bisa, kamu harus keluar. Nah, Bapak Ibu, itu adalah orang yang tidak punya cita-cita. Kalau toh dia punya cita-cita, ngawur. Misi, visi dan impiannya enggak jelas. Pencapaiannya juga enggak jelas. Pingin kaya tapi jualan narkoba, itu ngelawan hukum, dan itu pasti akan bermasalah. Kalau pingin mendapatkan kekayaan, ya coba pakai banyak cara, kan yang legal kan banyak, jangan yang ilegal, melegalkan segala cara, lah itu kan keliru, saudara. Kemudian yang kelima, apa yang menyebabkan orang tidak mengalami keberhasilan atau hidupnya gagal? Sekarang yang kelima adalah mengambil jalan pintas atau shortcut. Kenapa? Karena yang namanya keberhasilan itu selalu ada harga yang dibayar. Di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu, hei saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh tak tergoyahkan, seraya berkelimpahan selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Artinya ada harga yang harus dibayar. Orang kadang-kala lihatnya itu, oh ini kok enak ya, bisa dapat banyak medali. Saudara lihatnya di situ. Tidak pernah melihat bagaimana caranya orang bisa meraih medali. Yang tentunya dia latihannya gigih. Saat orang sedang tidur, dia masih berlari-lari di lapangan. Saat orang sedang makan, dia sedang berolahraga. Seolah-olah hidupnya itu hanya untuk menjiwai apa yang menjadi visi dan impiannya. Sementara orang-orang santai, orang-orang cuma duduk-duduk manis. Lah ini kan artinya saudara tidak mau melihat proses. Oleh karena itu kita perlu melihat proses, saudara. Kita bisa seperti ini juga, apakah itu mudah? Tidak. Enggak tiba-tiba atau ujuk-ujuk kita punya gedung ini, tidak. Ada proses. Kita membangun kelak setelah selesai juga, apakah ujuk-ujuk seperti itu? Tidak. Ada proses, saudara. Nah, kadangkala orang itu tidak tahan saat berhadapan dengan proses. Maunya instan. Itu tidak bisa. Hukum sistemiknya Bapak Yahweh tidak seperti itu. Ini yang mesti Bapak Ibu Saudara
sadari. Sekarang yang ke-6. Terlalu santai menjalani hidup ini. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 43 ayat 10. Sebab jika kita tidak berlambat-lambat, tentulah sekarang kita sudah 2 kali pulang pergi. Nah, saya sering memberikan moto tulisan yang di bawah ini. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa lakukan hari ini. Dulu pernah ada iklan di TV, saudara. Orang minta tanda tangan, itu makan dulu nanti ditanda tangani. Ada yang ngutik-ngutik jigong dulu, baru tanda tangan. Kenapa sih kok tidak langsung melayani? Ini yang namanya orang yang tidak memiliki visi yang baik, tidak pula menjadi pelayan yang baik. Saya ingat dulu pada waktu saya masih duduk di SMA, ya sekalipun gagal SMA ini, tapi pernah duduk di SMA. Ya. Saya disuruh papa saya untuk memperpanjang STNK di salah satu kota, saya nggak perlu sebut namanya. Begitu saya datang ke situ, petugas samsatnya belum datang, saudara. Padahal sudah jam 8:30, kok belum datang? Ya wes lah, daripada nunggu lama, wes tak belanja dulu. Begitu belanja selesai jam 10, saya datang lagi, saya tanya sama orang di situ, Mas, ini kok pegawainya belum datang? Oh sudah pulang Pak. Oh iya? Lagi piye kerja koyok ngene iki, saudara? Jam 8:30 belum datang, jam 10 sudah pulang. Lanjut di situ cuman apa? Nggak ngerjain apa-apa, cuma absen tanda tangan pulang. Ini apa-apaan ini? Saya bilang ini kalau negara model kayak begini, hancur negaranya. Tapi untung sekarang sudah diperbaiki, saudara. Semuanya serba disiplin. Dulu kereta api aja kan lambatnya luar biasa. Di tiket ditulis jam 10, bisa datang jam 11. Iya kan? Tapi setelah dibenahi tepat waktu. Pedagang asongan juga tidak masuk. Dulu kan masuk uyel-uyelan, saudara. Apalagi kalau mau lebaran. Wah, itu saya pernah pulang dari Jakarta mau ke Seragi, naik kereta api itu yang naik banyaknya luar biasa. Sampai saya katakan ini model kayak gini, orang hamil bisa melahirkan di kereta kalau kayak gini caranya. Wes panasnya luar biasa, ya. Keretanya juga tidak tertib. Saya sampai ingat pada waktu itu ada yang karena pingin masuk, lewatnya jendela masuknya. Karena itu kan kereta embret itu loh, kereta yang berhenti-berhenti itu, saudara. Wadah sing keinjok, aduh, ndasku aja dincot gitu. Kenapa? Karena tidurnya di lantai, saudara, orangnya penuh loh. Saya ingat loh kalimat itu. Waduh, ndasku aja dincot. Karena tidurnya di bawah, diinjek-injek orang banyak. Gitu. Ini macam apa ini? Kalau saudara lihat peristiwa ini sampai hari ini masih terjadi. Tapi bukan di Indonesia. Di mana? Di India, saudara. Kalau saudara lihat kereta api di India, wes dua uyel-uyelan, di atap itu masih banyak orang, saudara. Wah, saya bilang negara macam apa kayak begini? Nggak tertib sama sekali. Kenapa? Karena orang terlalu santai. Saya melihat waktu ke Sabah kemarin, itu perjalanan kan jauh, saudara. Itu banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Lah mbok iya dibetulke gitu loh, diperbaiki. Lah kok cuman ditulis di papan pelang, awas jalanan rusak.
Lah kok dibetulke? Ya. Tikungan begitu banyak. Satu saja tulisan itu pun di bawah. Banyak pelencongan-pelencongan. Iki piye, Saudara? Mbok dikasih tanda gitu loh. Saya bilang nih pemerintahnya males iki. Ya. Maka saya katakan, jangan kita malas model kayak gambar di sini, Saudara. Lagi ngapain itu? Cari kutu. Ya. Bukan sedang memperbaiki rambut, cari kutu. Itu biasa orang-orang di kampung tuh kayak gitu. Ya, di desa-desa sing desa Celekutuk itu, wah itu orang kalau sudah apa namanya? Siang hari bukannya kerja, cari kutu, dipetani, diambil, makanin kutunya. Kalau seperti ini gaya hidupnya bagaimana, Saudara? Kalau dikatakan nanti kelak gagal, jangan salahkan Tuhan. Apalagi sekarang. Saya katakan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Saya berharap saudara bisa rapture. Kenapa? Karena musuh saudara itu robot semua nantinya. Jangan main-main nih. Produksi robot itu besar-besaran di Cina, saudara. Ada robot pembantu rumah tangga. Ada robot yang bisa mijeti. Ada robot istri. Jadi sekarang ini orang bilang kalau istrinya mati nggak pusing, beli saja robot. Wong harganya ya tidak mahal, Saudara. Dan itu bisa berdialog seperti istri, seperti manusia. Saya bilang ini teknologinya luar biasa, pakainya teknologi AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Makanya sekarang orang bikin tesis itu diragukan, Saudara. Jangan-jangan ini gaweane AI. Saya mau bikin artikel, sepinter profesor saya bisa loh. Dan waktunya cukup hanya tidak sampai 5 detik. Semua artikel bisa muncul. Sekarang muncul Chat GPT. Terus sekarang muncul lagi bikin musik pakai AI. Seperti musik kita yang terakhir itu pakai AI, Saudara. Dan saya masih terus pelajari. Memang istri saya mengatakan lagunya bisa saja bagus, tapi itu bukan berasal dari hati. Ya bener, karena yang bikin AI. Tapi kalau bicara kalimatnya lebih romantis dari manusia yang paling romantis, Saudara. Saya bikin lagu tadi yang terakhir itu nggak sampai 1 menit loh. Walaupun lagunya kepotong, baru saya pelajari lagi. Oh ternyata supaya bisa nyambung pakai extend. Ya, ada extend, dipencet kalimat extend, kemudian disambung teks yang ada di bawahnya, dipasang lagi teks yang atas dihapus, itu nyambung. Belum habis juga lagunya di extend lagi. Aku ngerti sekarang, Saudara. Kenapa? Karena saya mau belajar teknologi. Kalau saudara tidak mau belajar nganggur, main game, mau sampai kapan, Saudara? Wah, sampai motornya jeler sekalian, nggak ada kepandaian. Saya kasih tahu, saya itu penggemar game Call of Duty. Tahu Call of Duty, Saudara? Itu game perang-perangan, Saudara. Itu saya senangi luar biasa. Kalau sudah main begitu, saya bisa lupa segalanya. Makanya saya berpikir, nek iki ora tak hapus, bahaya dari saya. Saya bisa kecanduan terus di sini. Makanya game Call of Duty itu tak hapus, Saudara. Kemarin saya lihat di YouTube, ternyata Call of Duty itu sudah bentuknya itu persis manusia, betul-betul seperti manusia. Wah, ini menarik, Saudara. Tapi saya bilang sama hati saya, jangan tertarik. Masih banyak yang harus kamu singkap kebenaran firman.
Saya bilang yes, saya tidak akan install Call of Duty terakhir. Bagaimana nggak tertarik saudara? Bentuknya manusia kayak manusia, beda seperti dulu zaman mulai ada Nintendo. Nintendo aja paling top dulu Mario Bros, iya kan? Saya masih ingat yang paling pinter memainkan tuh saudara Andre itu. Kalau sudah main Mario Bros, wah senengnya luar biasa. Aku ya seneng saudara, tapi kalah lincah sama beliau karena saking ngimpleng gini. Lah waktu berdoa merem kok sing metu Mario Bros. Wah berhenti saya. Loh ya bener, kan itu apa musiknya kan menarik kan? Wah menarik banget saudara. Tak impleng gitu, wah pinter Andre main ini. Waktu berdoa merem, oh sing metu Mario Bros. Wah, udah berhenti dah. Ini ngeri loh saudara. Sekali lagi saya katakan musuh saudara untuk kedepannya itu teknologi AI. Saya pernah nguji teknologi AI dan ternyata dia belum sepinter saudara. Karena waktu saya tanya tentang siapa nama Tuhannya Israel, mereka ngomongnya si A. Saya bilang si A itu kan bukan Tuhannya orang Israel, mana ada orang Israel kenal si A. Baru dia ralat, dia bilang oh iya saya salah, namanya Yahweh katanya. Lah AI saja mau ngakoni loh saudara, nek kui salah. Lah kok pendeta kok ya ndak mau ngakui saudara nek kuwi salah. Ngeri nggak itu? Teknologi itu jujur, salah yang ngaku salah, bukan seperti pendeta. Tadi siang saya bincang-bincang dengan seseorang yang saya injili tentang nama Yahweh dan Yeshua. Ngeyele luar biasa. Selalu arahnya apa? Saya mendapat penglihatan seperti ini. Tuhan ngomong begini, saya bilang Tuhan saya ngendi? Tapi kan saya damai sejahtera. Tuhan juga ngomong damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Berarti dunia bisa kasih damai enggak? Bisa. Jadi tolak ukurnya jangan damai, jangan pokoknya, tapi kebenaran firman. Saya berdoa Pak, minta tolong sama Tuhan. Saya berdoa, minta Tuhan bicara sama saya. Tuhan itu ngomong loh sama saya. Dia katakan, sudahlah nggak usah meributkan soal nama. Wong saya itu dipanggil apa saja ya bisa. Saya bilang, pernah nggak lihat Satanic Bible? Di Satanic Bible itu jelas loh. Setan mengatakan, aku bisa dipanggil apa saja. Jadi idenya dari mana? Dari Satan, saudara. Sampai tak ilustrasi ke gampang-gampangnya, nggak mudeng juga tuh. Ngeri nggak, saudara? Kita bersyukur sampai hari ini saudara berpegang teguh atas nama Bapa Yahweh dan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Tapi ingat, setan berkata, aku cegat kamu di sana. Ngeri saudara. Sekarang ada channel-channel tertentu yang mengklaim pokoknya kalau bukan saya yang baptis mustahil kamu rapture. Ngeri lagi saudara. Jadi semakin lama kok semakin gelodroh, semakin berkembang yang enggak. Lah ini kalau tidak saya bentengi jemaat, kentir saudara. Paham? Ya. Jadi saya bukan menjelekkan channel si A si B, tapi saya membentengi jemaat supaya engkau tidak keluar dan binasa. Karena makin lama makin gelodroh, tidak karu-karuan. Ya. Ini bahaya saudara. Sekarang yang ketujuh, mengabaikan hal-hal kecil atau hal-hal yang sepele. Ada ayatnya, Kitab Matius pasal 25, 21 sampai 23. Dan tuannya berkata kepadanya, baiklah, hei hamba yang baik dan setia. Atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak.
masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Dan juga yang telah menerima 2 talenta sambil mendekat ia berkata, Tuhan, 2 talenta yang engkau telah serahkan, telah menyerahkannya kepadaku, lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 2 talenta lain. Tuannya berkata kepadanya, baiklah hai hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit engkau setia, dan aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Lakukanlah apapun yang nampaknya kecil, saudara. Itu akan membuat engkau terangkat kehidupanmu. Saya pernah mendengar sebuah kisah nyata dari seorang dokter bedah Amerika yang sangat terkenal. Saya lupa namanya, saudara. Tapi saya tahu ceritanya. Pada suatu hari dia itu magang menjadi tukang servis, cleaning service. Ya, tukang ngepel, tukang nyapu di sebuah perusahaan. Dan dia juga ngelamar di sekolahan. Nah, ini yang menarik ketika dia melakukan tugas di sekolahan, saudara. Ada seorang profesor yang jam sekolah itu sudah selesai. Tapi profesor ini ngamati anak kecil ini kok masih kerja di situ, masih ngepel, masih membereskan. Terus iseng profesor ini tanya sama anak ini, "Nak, kamu kok masih kerja? Ini kan sudah jamnya selesai." Dia berkata apa anak ini? "Iya, enggak apa-apa. Karena kalau saya tambahin kerjanya, kan saya tambah uang." Ingat, di Amerika itu kerja bukan bulanan, saudara, tapi hitungannya per jam. Jadi saya akan nambahi jam kerja saya supaya saya bisa dapat uang banyak. Profesor ini tanya begini, "Kamu ngumpulin uang itu untuk apa?" "Saya ingin menjadi orang yang pandai seperti profesor." Apa yang terjadi? Profesornya berkata, "Kamu sekolah di mana?" "Saya sekolah di sini." "Loh, kamu masih sekolah terus kerja apa nggak capek?" "Ya capek nggak capek saya harus kerjakan." "Saya katakan besok kamu berhenti kerja. Kamu sekolah yang benar tak biayai sampai kamu menjadi seperti saya." Bayangkan, saudara, hanya kerja. Tapi Tuhan sanggup mengangkat dengan caranya yang aneh. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita masih punya kesungguhan saat kita melakukan hal yang kelihatannya sepele? Ini yang penting, Bapak Ibu. Kadangkala saya melihat ada lampu ini mati misalnya, meneng wae. Ada ini yang ini meneng wae. Nggak ada yang kasih laporan. "Oh, ini seperti ini." Harusnya dikasih laporan, itu ada yang nggak beres. Itu kabelnya mengelupas misalnya. Hal-hal yang kecil, tetapi itu penting, saudara-saudara. Jadi jangan kita mengabaikan hal-hal yang nampaknya sepele. Amen. Kita lanjut. Jangan cepat menyerah. Ya. Di situ ada tulisan tak lihat. Oh, kelihatan ya. If you can dream it, you can do it. Jika kamu bisa memimpikannya, ya kamu dapat melakukannya. Paham, saudara? Ada tulisan never give up. Jangan pernah menyerah kalah. Selama nafas hidupmu masih ada, jangan pernah berkata aku menyerah. Jangan. Ya. Kita lihat ayatnya, Ifrim, ya, Ibrani 12 ayat 3 sampai 5. "Karena itu pertimbangkanlah, dia yang tabah menanggung bantahan seperti itu terhadap dirinya oleh para pendosa adalah supaya kamu tidak menjadi letih karena tawar hati dalam jiwamu. Ketika bergumul dengan dosa, kamu belum melawannya sampai tetesan darah.
tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang dia bicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh, jangan pula menjadi tawar hati karena ditempelak olehnya. Jadi kalau kita mengerjakan, kerjakan sampai tuntas. Saya bahkan katakan alam semesta tidak akan pernah melupakan orang yang berani bayar harga. Sekali lagi, alam semesta sebagai hukum sistemiknya Bapa Yahweh tidak pernah mau mengabaikan orang yang mau sungguh-sungguh. Jadi lakukan sungguh-sungguh, jangan pernah menyerah, kalah. Amin. Saya tidak tahu apakah saudara saat ini masih memiliki pergumulan atau tidak, tetapi saya katakan jangan pernah saudara menyerah, kalah. Karena Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh adalah Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang yang ke-9, kegagalan akan muncul ketika bayang-bayang masa lalu yang gelap terus mengikuti kita. Sekarang pernah nggak saudara merenung, kenapa ya Australia itu simbolnya kok kanguru? Kenapa bukan ayam saja saudara? Kenapa harus kanguru? Kenapa juga bukan kambing? Karena setelah saya pelajari kanguru itu dia bisa melompat dengan sangat jauh, sekalipun dia membawa anaknya di dalam kantong. Jadi dia punya kemampuan lompatan yang jauh. Nah, negara Australia menggunakan simbol kanguru itu supaya apa? Nampaknya seperti ini, tapi sekali melompat jauh luar biasa. Saya juga katakan, jangan pernah menyerah saat engkau seolah-olah posisimu ada di bawah, karena sekali engkau melompat, engkau akan sangat jauh lompatanmu, dan orang akan kagum, wow, ternyata dahsyat. Ini yang harus saudara pahami, ya. Jangan sampai saudara itu gampang ngelokro karena bayang-bayang masa lalu mengikuti, apalagi saudara yang tidak punya skill. Skill itu kemampuan. Seolah-olah, wah, selesai sudah hidup saya. Ini menjadi deadlock atau kunci mati bagi saya. Saya katakan tidak. Selama engkau tetap berpegang teguh kepada Bapa Yahweh, Dia selalu siap untuk menolongmu. Biarkan bayang-bayang masa lalu mengikuti kita. Yang penting kita jangan menoleh ke bayangan itu. Lihat ke depan. Di depan kita itu ada pengharapan. Jadi jangan kita mengikuti bayang-bayang masa lalu yang gelap. Kalau bayang-bayangnya sukses, boleh saudara ikuti. Tapi kalau bayang-bayang masa lalunya itu buruk, ya jangan ikuti, kan begitu. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi kita harus berani untuk melihat ke depan. Sama seperti Musa pada waktu keluar dari Misraim atau Mesir. Ketika dia keluar, dia kan sudah bebas. Apakah bayang-bayang masa lalunya itu diam? Tidak, dia ngikutin terus, saudara. Berusaha untuk menyeret kembali ke Mesir, tetapi Mose selalu melihat ke depan. Walaupun tidak sempat masuk ke Kanaan, tetapi setidaknya mereka sudah bisa melewati lautan Kolsom dan membuat kelompok rombongan Fir'aun mati semuanya, kecuali Fir'aunnya sendiri. Sekarang yang ke-10. Tidak fleksibel dan tidak tekun.
Fleksibel itu artinya kalau tidak bisa pakai cara A, ya pakai cara B. Tidak bisa pakai cara B, ya cara C, dan lain-lain. Kita harus tekun. Paham saudara? Yang namanya tekun, kegagalan seperti apapun tetap dihadapi. Sekarang ada pertanyaan, siapakah tokoh ini yang sedemikian tekun menghadapi segala rintangan, dia tetap dalam visi utamanya menjadi presiden Amerika? Ayo, siapa ini? Abraham Lincoln. Bagus. Ya. Tahukah saudara, menjadi presiden Amerika dari seorang yang bernama Abraham Lincoln itu tidak mudah. Saya menghitung ada sekitar 13 kali kegagalan. Dan akhirnya dia berhasil. Mungkin kalau kita ya 1-2 kali gagal ya nyerah, atau 10 kali gagal ya dianggap sudah nggak bisa. Tapi Abraham Lincoln itu gigih. Saya akan tunjukkan bagaimana perjuangan beliau ini yang saya katakan sangat inspiratif dan luar biasa. Nah, tahun 1831 Abraham Lincoln mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Dana yang sedemikian besar habis total karena bangkrut, saudara. 1 tahun kemudian 1832 ia menerima kekalahan dalam pemilihan tingkat lokal. Nah, ini dia masuk ke dunia politik, saudara. Kemudian 1833 atau 3 tahun kemudian ia kembali menderita kebangkrutan. 2 kali lo bangkrut, saudara. Kalau orang kapok, saudara. Kemudian 1835 dia mengalami syok berat karena istrinya meninggal dunia. Tahun 1836 dia menderita tekanan mental sedemikian rupa sehingga hampir saja masuk ke rumah sakit jiwa. Wah, itu berat banget loh, saudara. Ya, sampai mau masuk ke rumah sakit jiwa. Tahun 1837 dia menderita kekalahan dalam suatu kontes pidato. Jadi Abraham Lincoln kalah saat berpidato. 1840 atau 3 tahun kemudian ia gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat. Tahun 1842, 2 tahun kemudian ia menderita kekalahan lagi untuk duduk dalam Kongres Amerika. Kemudian tahun 1848 dia kalah lagi di Kongres. 1855 dia gagal lagi di Senat. 1856 dia kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden. 1858 dia kalah lagi di Senat. Dan 1860 ia akhirnya menjadi presiden Amerika. Gigih bukan, saudara? Saya jadi ingat slogannya Abraham Lincoln yang membuat dia berhasil. Waktu itu dia membuat sebuah janji. Makanya Abraham Lincoln itu disebut sebagai bapak pembebas kaum budak. Dia katakan, kalau saya jadi presiden, tidak akan ada budak, semua budak dimerdekakan, khususnya orang-orang kulit hitam. Lalu ada seorang wartawan yang bertanya kepada dia, Pak, bukankah dengan kita punya banyak budak, kita bisa memerintah mereka? Abraham Lincoln menjawab apa? Dia katakan, negara yang adidaya, negara yang besar tidak akan punya budak, karena semua adalah tuan. Disitulah
ucapan yang ya mungkin sederhana tetapi menyentuh banyak orang sehingga dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Kenapa? Karena dia gigih, saudara. Nah sekarang yang ke-11, hidup dengan kekhawatiran dan kecemasan. Orang yang hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan itu sama saja tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwa ada dunia alam lain yang mengikuti orang itu. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah hidupmu diwarnai dengan kekhawatiran dan kecemasan. Sakit kepala sedikit, aduh nanti jangan-jangan aku kena kanker otak. Kan parah itu saudara. Misalnya di payudaranya ada benjolan, waduh, wah jangan-jangan saya kena kanker payudara, padahal ming jerawat. Piye itu saudara? Parah banget kalau seperti itu, ya. Jangan kita membesar-besarkan hal-hal yang tidak penting, amen. Baru ada jerawat sedikit saja, wah rusak mukamu nanti, ketakutan lagi. Nggak ada rezeki hari ini, wah hari esok makan apa? Firman Tuhan katakan hari ini biarlah hari ini, besok ada kesusahannya sendiri, amen. Lihatlah burung-burung di udara, dia tidak pernah menabur namun diberi makan oleh Bapa. Sampai hari ini saya belum pernah melihat ada burung yang jatuh dan ketika diraba kerongkongannya tidak ada makanan, belum pernah ada. Tapi manusia hidupnya penuh kekhawatiran. Padahal burung itu kalau cari makan sampai jam berapa? Kira-kira yang saudara tahu? Sampai jam 6, sampai matahari tidak nampak. Kecuali burung hantu lain ya saudara. Kalau burung hantu dia cari makannya malam, makanya motornya mendolo kan gitu. Ya. Burung cari makan ada batas. Manusia kadangkala cari makan nggak ada batas. Pagi dijadikan malam, malam dijadikan pagi. Banting tulang ke sono kemari, ya. Tulangnya dibantingi tiap hari. Gitu. Tapi hasilnya nol. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia khawatir, aduh nanti bagaimana ya. Saya katakan jangan pernah khawatir. Tetap miliki visi dan impian, dan visimu itu pasti terjawab. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa, karena malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, sehingga visi dan impian kami pasti terjadi. Kami hanya menunggu waktu saja. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info piknik Men's Club dan kaum wanita. Bagi Bapak, Ibu Saudara yang sudah mendaftar, harap berkumpul di Kehilat pada hari Kamis, 23 Mei 2024 pukul 6:30 pagi on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Amin. Ya, Bapak itulah Yahweh pengumumannya memberkati. saudara-saudara. Jangan lupa yang mau ke pantai kapan? Besok. Kumpulnya jam berapa? 6:30. Ojo telat saudara. Karena itu tempatnya jauh ya. Kalau terlambat nanti panas di sana. Jadi lebih baik
on time, ya, belajar untuk tepat waktu, hargai waktu, saudara. Ya, jadi jangan sampai saudara nanti terlambat, nek ketinggalan ngamuk, tidak boleh. Ya, Bapak Ibu, kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami pada sore malam ini. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berilah kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, berkat yang melimpah, dan perlindungan dari Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Amen. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotso. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevareka, Yevareka, Yevareka. Yair Yahweh, Vandaweka, Wikuteka. Yevareka, Yevareka, Yevareka. Yahweh, Vandaweka, Wikuteka. Yasemeka, Shalom, Shalom. Yasemeka, Shalom, Shalom. Yevareka. Selamat ulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Hadiratmu penuh sukacita. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai.
Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.